Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi kita hari ini, yaitu Environmental Accounting. Presentasi kita yang pertama akan dipresentasikan oleh saudara Indra. Pada Indra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah ini. Sesuai dengan topik ini yaitu environmental accounting. Istilah yang sangat terkait dengan environmental accounting adalah green accounting. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahena dan Firon pada tahun 2004, penyediaan informasi lingkungan untuk manajemen dalam menentukan harga dan mengendalikan overhead dan memberikan informasi lingkungan kepada publik. Pengungkapan akuntansi lingkungan di negara-negara berkembang masih sangat kurang. Banyak penelitian di daerah Social Accounting Disclosure menyatakan bahwa penyebab suatu perusahaan melaporkan kinerja lingkungannya sangat terbatas. Sesuai dengan pendapat Lindiana Sari pada tahun 2007 bahwa keterbatasan itu disebabkan karena lemahnya sanksi hukum di negara atau daerah tersebut. Terjadinya permasalahan lingkungan, para aktivis Indonesia menilai bahwa kerusakan terjadi karena tidak konsistenan pemerintah dalam menerapkan regulasi tata ruang. Kenapa regulasi tata ruang? Karena banyak kawasan yang seharusnya menjadi hutan lindung dijadikan industri, pertambangan dan kawasan komersial lainnya. Tanpa kontrol yang kuat dari pemerintah, maka potensi kerusakan lingkungan akan besar terjadi. Selanjutnya yaitu pengertian environment management accounting. Selanjutnya yaitu mengenai environment management. Yang dimaksud dengan environment management yaitu sebuah cara pandang suatu perusahaan bahwa melihat lingkungan sebagai biaya atau cost, dan cara pandang perusahaan melihat bahwa lingkungan sebagai aset atau aktiva. Jika suatu perusahaan menganggap lingkungan sebagai biaya atau cost, maka perusahaan tersebut akan berusaha menghindari bagaimana cara supaya lingkungan biaya terkurangi oleh merawat lingkungan tersebut. Jika suatu perusahaan menganggap lingkungan sebagai aset, maka perusahaan akan berupaya mengadakan lingkungan sebagai strategi perusahaan. Maka lingkungan akan dikelola sebagai prioritas utama. Mungkin selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Mutia kepada Mutia. Selanjutnya environment auditor, yaitu penilaian kapasitas pengungkapan environment policy pada financial reporting. Environment auditing merupakan pelengkap dari environment management accounting. Jika environment management accounting berfungsi untuk mengukur kinerja perusahaan dan lingkungannya, maka environment auditing adalah memastikan bahwa laporan environment management accounting telah dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Pada environment auditing, yang diukur adalah kepatuhan tiap fungsi dalam perusahaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan penilaian kredibilitas laporan keuangan perusahaan yang berdasarkan data dari setiap fungsi di perusahaan. Orang yang melaksanakan fungsi pengauditan atau pemeriksaan dalam hal ini adalah internal auditor. Internal auditor berfungsi untuk menjamin bahwa laporan keuangan internal telah menyajikan data yang sebenarnya dan sesuai dengan ketetapan Dewan Komisaris. Keberadaan internal auditor dalam hubungannya dengan lingkungan adalah menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan oleh setiap fungsi dalam perusahaan telah mematuhi kebijakan lingkungan dan peraturan perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan environment accounting. Pertama yaitu tujuan internal. Menurut Bartolomeo et al. Dalam Yoko dan Dorler 2004, akuntansi lingkungan mempunyai manfaat bagi internal perusahaan untuk memberikan laporan mengenai pengelolaan internal, yaitu keputusan manajemen mengenai pemberian harga, pengendalian BOP, dan penganggaran modal atau capital budgeting. Selanjutnya yaitu tujuan eksternal. Tujuan penetapan akuntansi lingkungan untuk tujuan eksternal telah lebih ditujukan